Halo guys, selamat selamat subuh. Selamat datang di channel kami IR Bola apa IR Sepak Bola sih, Ja? IR Bola. IR Bola bersama saya Bung Richard dan teman-teman saya. Bung Rija. Ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pertandingan di Liga Spanyol atau di La Liga antara apa, Ja? Barcelona bercelana lawan Atletico dan Real Madrid melawan Sevilla. Wah, ini pertandingan memperebutkan juara satu ya masih ya, karena ketat banget poinnya di 74 semua ya. 74 dan 72 ya. Yes. Pokoknya belum ada penentuan juaranya siapa di Liga Spanyol ini, tidak seperti di Liga tetangga sebelah. Di Liga ini nih udah jelas juaranya siapa. Oke, mari aja kita bahas pertama tentang Barcelona. Gimana ya dari Barcelona siapa nih? Bung Rizat, Bung Ian. Bebas. Oke, dari Barcelona, dari Bung Rija ya. Gimana nih kira-kira line up yang akan dipakai nih dari Koeman? Kuman. Kira-kira siapa nih bakal player-nya dan strategi formasi apa yang akan dipakai oleh si Koeman nih? Silakan Bung Rija. Oke. Kalau dari Barcelona sih kemungkinan kalau 3-5-2 ya kemungkinan ya karena berapa pertandingan ke belakang Barcelona tuh pakainya 3 back gitu. Tapi 3-5-2 atau 3-1-4-2 lah karena si Busquets itu dia jadi holdingnya, dia defensive midfieldernya gitu. Nah kalau untuk di belakang sendiri ya kalau untuk formasi kipernya pasti Ter Stegen ya, aduh namanya sama sih, orang Belanda lah pokoknya. Ter Stegen itu terus di lini belakang biasanya masih Terus Pique. itu hanya orang Jerman ya? Orang Jerman ya? Bukan orang Belanda ya? Setahu orang Belanda deh. Bukan ya? Oh iya Belanda Jerman. Iya. Jerman. Salah gue salah. Nggak, soalnya terlalu banyak kiper hebat di Jerman. Jadi gue nganggapnya dia biar bisa masuk timnas Belanda aja lah. Terus apa ya? Backnya ya pasti Pique sama Araujo biasanya. Nah terus di kiri ini satu lagi biasanya Titi sih kalau di Barca, walaupun ya secara permainan Titi belum peak performance-nya sih menurut gua. Cuman biasanya Titi tapi ya bisa juga di duanya lagi tuh si Mingueza sama Lenglet. Jadi belakangan ini sih sering Titi kadang-kadang dimasukin ya. Cuman memang tergantung form di belakang soalnya. Jadi di belakang tuh lebih sering dirotasi sih sama Kuman kecuali Pique gitu. Nah, terus di tengah ya yang nggak tergantikan sih Busquets ya. Busquets nggak tergantikan karena jarang banget sih dia diganti. Terus di dua depannya Busquets itu Frankie De Jong biasanya, Frankie De Jong sama Pedri. Terus kalau di kanan biasanya si siapa ya namanya, si Des bisa siapa lagi, ada beberapa lah, cuman biasanya ada Des sih, terus ada Alba juga gitu, terus di depan ya Messi sama Griezmann lah. Kalau gua nggak tahu si siapa namanya, Dembele cedera apa gimana. Kalau Dembele bisa main sih mungkin juga 3-4-3 sih, di depan paling yang di tengah dikorbankan itu
Alba kali ya. Itu kalau dia mau main 3-4-3 gitu ya, sebenarnya tergantung si Koeman. Tapi intinya kalau di belakang sih dia biasanya main 3 back sih Barca. Di di depannya aja tuh yang akan tergantung formasi apa gitu. Jadi cuman kalau lawannya ini ya, lawannya Atletico, dan Atletico kan agak bermain negatif football, negatif football lah, bukan parkir bis juga sekarang, cuman dia modenya agak mode defensif kan ya, kemungkinan Barca akan coba lebih nyerang gitu, jadi lebih ke 3-1-4-2 atau 3-5-2, itulah tadi gue bilang. Di depannya si Messi sama si Griezmann gitu. Mungkin Dembele kalau fit bisa masuk untuk memecah kebuntuan sih. Itu sih kalau dari Barca taktiknya Koeman. Mungkin dari Atletico, dari Bung Ian bisa melanjutkan. Oke. Lalu gimana Bung Ian dari Atletico? Atletico lawan Barcelona. Jadi di 5 match terakhir ini Atletico turunnya performanya. Jadi yang tadinya poinnya jauh, sekarang udah mulai dekat, jadinya udah mulai ketat lagi La Liga. Sampai pekan ini masih belum ada tim yang bisa ketahuan siapa juaranya. Atletico biasanya sih dia pakemnya 3-5-2 ya. Tapi tadi gue sempat search 5 pertandingan terakhir, jadi ada juga dia pasang 4-3-3, ada pasang 3-4-2-1. Jadi sih kalau misalnya lawan Barcelona tetap pakem formasi awalnya 3-5-2, tapi praktek di lapangan bisa ganti bisa berubah tuh jadi 4-2-1 ya, tergantung situasi pertandingan nanti. Jadi kalau misalnya Atletico di belakang, pakemnya sih mereka selalu pasang 3 back. Ada kiper udah pasti Oblak, di back tengah sebelah kanan ada Savic, back yang di posisi tengahnya ada Jimenez ya. Di kirinya biasanya sih Hermoso yang dipasang. Terus di wing back kanan ada Kieran Trippier, pemain Inggris. Terus di tengah biasanya mereka pasang Saul atau sama Koke ya. Di kiri ada Carrasco. Terus di ada Lemar juga di tengah. Posisi penyerang gua biasanya Llorente sama Suarez ya. Tapi tergantung kondisi pertandingan, kadang Korea dipasang juga sebagai pengganti Llorente, atau mungkin Saul diganti, jadi Llorente dipasang di tengah, Korea agak penyerang depan udah pasti Suarez sih. Itu dari sisi formasi, jadinya Atletico. Terus dari key player, gue sih ini sih lebih cenderung ke ini ya, ke Llorente gitu. Soalnya gue lihat sih kalau sepanjang musim ini salah satu pemain yang paling konsisten selain dari Luis Suarez itu Llorente gitu ya. Mungkin saya ini sih bisa kipernya Jan Oblak ya. Jan Oblak dimana sekarang kan Barcelona lagi bagus banget nih performanya gitu ya. Apalagi lini serangnya Griezmann udah mulai nyetel, Messi seperti biasa di musim ke musim tetap konsisten mainnya, selalu di atas 20 gol. Jadi Jan Oblak juga di sini bisa megang peranan penting sih. Iya, mungkin gitu sih Bung Dijat dari Atletico. Ya, kalau dari Barca tadi, kalau untuk key playernya ya pasti Messi ya. Cuman tetap sih di tengah harus tergantung performa Busquets sih menurut gua. Nih orang kadang bagus, kadang enggak mainnya. Ya itulah, konsisten untuk tidak inkonsisten untuk inkonsisten dia. Jadi kalau Busquets-nya bisa main bagus sih, harusnya Barca bisa menang sih lawan Atletico. Karena butuh Di Barca tuh peringkat berapa sih sekarang? peringkat 2 ya. Madrid peringkat 3 tapi 3 ya. 3, teman selisih poinnya sama Madrid 74. Di masing-masing ini mereka ada liga lagi kan, maksudnya nggak ada bukan piala lagi kan? Nggak ada. Udah beres. Tinggal La Liga ini kan.
tinggal fokus, makanya akan habis-habisan sih harusnya. Iya sih harusnya sih. Iya. Bisa ini sih, bisa dikatain final juga nih, bisa jadi penentu penentu siapa yang juara nih. Minggu ini bisa jadi minggu penentuan memang. Walaupun Ya, berarti ya karena seandainya si Atletico menang nih, ada kemungkinan Barca bakalan nyalip lagi nggak? susah karena Lawan siapa yang di Barca? Atletico nggak ketemu lawan susah sih soalnya, nggak ketemu lawan sulit. Lebih si Atletico-nya yang nggak ada lawan yang ini ya. Ada lawan yang si Barca kan juga kita susah prediksi ya, karena masih angin-anginan juga, kayak konsisten untuk inkonsisten juga Barca. Jadi kadang kita mikir harusnya menang nih, dia kalah gitu atau seri gitu. ya. Mental Ya, sih lebih. Jadi ini lebih ke mental sebenarnya. Serunya La Liga sampai saat ini kan kayak gitu. Ya karena kayak di Liga Sula. Yang dan nggak kayak La Liga 3-4 tahun yang lalu kali ya. Waktu masih Ronaldo sama Messi ya. Ya. Nah, kan sekarang juga Messi faktor umur walaupun tetap konsisten untuk gol lebih dari 20 per musim, cuman pemain di luar Messi itu kan masih angin-anginan sebenarnya. Gitu. Oke. Prediksi skor nih berapa nih? Dari Bung Rija. 1-0 sih Barcelona. Dari Bung Ian? Ini ketat sih ya. Ketat, makanya aku cuma 1-0 aja. Ya paling ya. Tapi sih bakalan ada gol sih. Ya 2-1. Barcelona sih kayaknya yang menang ya. Nah, Barcelona bakal ngotot sih. Tapi Atletico akan agak main lepas karena menurut gua dia seri pun sebenarnya udah cukup aman gitu. Karena Madrid itu masih punya selain nanti yang kita akan bahas Madrid kan habis ini lawan Sevilla, terus dia akan lawan Villarreal ya kalau salah. Iya, masih kan Villarreal masuk final UEL tuh, jadi nggak bisa diremehkan juga, habis ngalahin Arsenal Unai Emery. Nah itu sih, jadi harusnya makanya gue bilang kalau dari segi taktikal si ini akan lebih hati-hati harusnya si siapa namanya si Atletico. Kalau enggak dia akan coba cari gol di awal, habis itu main defensif. Iya, kebiasaan sih. Kebiasaan Atletico-nya. Nah, asal Barcelona nggak kebobolan di babak pertama, bisa menang sih Barcelona. Makanya gue 1-0 aja. Babak pertama kemungkinan nggak akan ada gol. Oke, menarik sekali ya teman-teman ya. Jadi itu masing-masing prediksi dari Bung Rija dan Bung Ian, Barca bakal menang ya, artinya Barca yang kemungkinan besar bakal menjadi juara ya di musim ini. Itu tergantung karena kan Barca sama Madrid kan tadi yang dibilang tuh dia kan poinnya sama, cuman kalah selisih gol ya. Nah, kalau Madrid bisa menang berapa gol? Selisihnya berapa nih? Gol. Kalau La Liga ini jadi nggak pakai selisih gol ya? Head to head ya? Oh iya, head to head. Oh, head to head. Si Barca lebih banyak kalahnya juga. Madrid main kan? Iya. Cuman kalau Barca menang memang kemungkinan besar sih ya, karena balik lagi ke yang tadi gue bilang, karena Madrid masih punya satu lawan kuat lagi habis lawan Sevilla. Jadi ujiannya lebih berat di Madrid itu, walaupun dia nggak ketemu Atletico sama Barca lagi gitu. Ya, bakalan seru juga sih, jadi selisihnya tinggal 1 poin Barcelona menang gitu, jadi lebih ketat kan. Iya, lebih ketat ya, cuman ya balik lagi yang kayak gue bilang, ujian mental sebenarnya ini. Barca punya mental nggak? Karena balik lagi tadi mereka mainnya masih angin-anginan, kadang ya lawan tim yang lemah harusnya bisa menang, yang nggak bisa gitu. Madrid juga sama sebenarnya.
gitu karena 3 tim Sama teratas. Kalau Madrid mungkin faktor kecapean kali ya. Pemainnya yang dimainin itu aja. Kalau Madrid kecapean sama cedera. lebih ke banyak cedera sih. Cederanya Benzema kemarin tuh ngaruh sih Ya. di awal-awal. Karena kalau Madrid kan dia dari dulu ya taktikalnya tuh nggak gimana-gimana, cuman karena pemain bintang kan. Nanti kita bahas Madrid ya. Nanti kita Iya. bahas Madrid. Jadi nyerempet Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Oke. Kita lanjut nih. Untuk selanjutnya kita akan bahas Madrid melawan Sevilla. Di mana masing-masing poin dari mereka itu berapa? Di Madrid berapa? Madrid 74. Sevilla tuh di peringkat 4 70. Nah, Sevilla juga masih ada peluang asalkan 3 tim teratas itu keplesetnya banget gitu. Cuman peluangnya lebih kecil. Iya, kalau Jadi kemungkinan Sevilla menang kalau si Sevilla tuh menang terus dan Barca Atletico dimenangkan oleh Barca, habis itu Barca seri terus dan atau 2 kali kalah. Ya. Masih ketat masih bisa sih. Apalagi Sevilla itu udah berapa tahun nih kuasa gelar nih. Tapi kalau misalnya UEL ya, UEL jangan ditanya sih pelajarnya. Oke, gimana nih perkiraan line up dari Real Madrid, Bung Rija? Karena kayaknya hala Madrid banget ini. Hala Madrid enggak lah. Gua nggak terlalu ini. Ya kalau Madrid kalau nggak salah 4-3-3 ya mereka pakai, walaupun baru kalah lawan Chelsea kemarin. Tapi itu banget ya kemarin kekalahan Chelsea. Iya. Kenapa? Bisa kalah tuh dari Chelsea tuh. Nanti kita akan bahas di. Nanti dibahas ya. Kita bahas fokus di preview dulu aja. Nah, kalau Madrid ini kalau dia biasanya Zidane tuh kalau nggak 4-2-3-1 gitu ya, 3-5-2 juga dipakainya gitu, 3 back juga. Nah, cuman kalau kita lihat dari trennya kalau untuk laga-laga penting keseringan itu dia pakainya susah juga sih sebenarnya mau diprediksi. Cuman kalau gua ya mikirnya Madrid butuh menang, tapi yang biar nggak terlalu terforsir juga di belakang. Kalau gue lebih ke 4-3-3 sih bagusnya, kayak lawan Liverpool di UCL gitu. Mungkin ya itu salah satunya dia kalau lawan Chelsea kemarin formasinya pakai 3-5-2 sih. Jadi gue lebih ke 4-3-3 sebenarnya kalau Madrid ya. Jadi kipernya Courtois, terus di tengah Ramos sudah balik belum ya? Gue lupa kondisi terakhir Ramos sama udah main ya? Nah, Varane masih belum ya? Jadi bisa Ramos, temennya Ramos itu yang karena dia baru balik juga. Mungkin ke belakang kenapa Madrid pakai 3-5-2 karena Ramos udah balik kayaknya. Jadi Militao sama Nacho tuh dipartnerin sama Ramos. Cuman kalau gua sih lebih ke Ramos, terus mungkin kalau gua ini lebih ke Militao kali ya. Ini Ramos sama Militao, terus di kanannya itu Vasquez, terus di kirinya Mendy, terus di 3 tengah tuh ya udah kebaca lah ya, Toni Kroos, Casemiro sama Modric gitu. Terus di depan Benzema, Vinicius Junior gitu, sama nggak tahu kalau si Isco udah bisa main belum ya? Biasa pasang Isco juga sih di depan. Isco. Iya kadang
Isco lagi. Si siapa? Asensio nggak cedera kan, harusnya pasang Asensio sih. Asensio, Benzema, Vinicius gitu di depan. Jadi kalau gue 4-3-3 sih lebih ke. Cuma memang pemilihan backnya sih yang nemani Ramos tuh mau Militao atau Nacho. Cuman kalau dari gue lebih ke Militao sih. Gitu. Itu sih. Gue milih tahu aja. Hah? Gue milih tahu. Siapa sih namanya? Eder Militao. Oh. Yang hitam pokoknya. Gue ngeliat pas lawan apa kemarin keren dia mainnya. Cuman ya itu main dapat bola buang, dapat bola buang, asal bisa buang bola aja, yang penting Militao mah. Aku cedera aja. Iya. Nah itulah. Kalau gue sih itu 4-3-3 ya. Kalau key playernya tetap Benzema sih. Benzema sama Ramos di back. Sama Kroos juga sih. 3 itu sih 3. Jadi masing-masing lini itu key playernya depan Benzema, tengah Kroos, belakang Ramos. Tulang punggungnya. Itu sih kalau dari gue untuk Real Madrid. Oke, gimana Bung Ian untuk Sevilla? Sevilla, ala Sevilla banget ini. iya, Sevilla ya. Sevilla ini enak buat ditonton ya. Soalnya tipe permainannya agresif, terus ya berani ya. Entah dia lawan tim kecil, tim besar, tetap konsisten gitu. Apa taktiknya gitu, nggak main nahan gitu, jadinya tetap enak buat ditonton. Jadi biasanya kalau Sevilla pakai formasinya dia kemungkinan besar lawan Madrid pakai 4-2-3-1. Jadi di kanan biasa ada Jesus Navas, di tengah ada Jules Koundé, di mana jadi target Madrid juga nih buat pengganti Varane atau Ramos nih, Jules Koundé ya, pemain asal Prancis. Di bek tengah kiri ada Antonio Carlos, terus di bek sayap kiri ada Marcos Acuna, pemain Argentina. Terus pakai 2 pivot atau pemain jangkar. Di situ ada Fernando Reges, mantan pemain Manchester City ya. Ivan Rakitic. Terus di 3 depan ya, pemain tengah depan. Di sayap kanan nih ada Suso. Penyerang lubangnya ada Alejandro Gomez nih, mantan pemain Atalanta. Terus di sayap kiri ada Lucas Ocampos. Untuk penyerang nih ada Yusuf Enesiri atau enggak ada Luke de Jong gitu ya. Jadi yang menarik nih dari tim Sevilla, mereka kuat banget di umpan-umpan silangnya, karena penyerangnya punya kelebihan di tinggi badan sama sundulannya pada bagus gitu. Enesiri sama Luke de Jong. Jadinya bisa jadi opsi gitu, jadi opsi buat mencetak golnya. Ya hati-hati gitu Madrid. Soalnya Sevilla apalagi back sayapnya ini bagus gitu ya. Navas sama Acuna punya umpan-umpan silang yang akurat. Jadi Madrid patut waspada gitu. Ditambah sekarang udah ada Alejandro Gomez nih semenjak gabung dari Atalanta, makin ke sini udah Gomez ya. Kenapa? Iya. Gomez. Iya. Bisa itu juga sama Alejandro Gomez sama Papu Gomez sama. Oh, sama. Iya, ininya Papu Gomez ya, tapi lebih terkenalnya panggilannya ya. Papu. Iya. Kayak Richard kan panggilannya Bung Richard. Iya. Iya, ini udah mulai nyetel permainannya sama Sevilla. Dari mengandalkan umpan silang dari back sayap, bisa juga ngandelin dari Papu Gomez gitu ya. Jadi ya Sevilla juga bisa tetap bisa ngasih perlawanan ke Madrid, walaupun di atas kertas mereka udah aman sebenarnya di posisi 4 ya. Ya jadi kalau misalnya mau ngejar ke atas masih ada kemungkinan, tapi kayaknya sih nggak sengotot tim yang di atasnya gitu ya. Karena selisih poinnya dengan sisa 4 pertandingan lagi, kalau di atas kertas sih emang masih bisa, tapi agak susah gitu ya kalau ngelihat sisa-sisa lawan dari 3 tim di atasnya gitu. Tapi yang namanya Sevilla ya tetap bisa ngasih perlawanan gitu ke Madrid. Jadi bakalan ketat sih pertandingan Madrid lawan Sevilla ini. Peringkat di La Liga tuh bisa champion nggak sih? Bisa. Iya, udah ini. Sevilla udah. Yang bisa champion tuh dulu. Enggak.
playoff ya? Peringkat 4. Playoff maksudnya. Langsung ya kalau peringkat 4. Langsung ya. Pokoknya yang peringkat 4 bisa masuk tuh Inggris, Italia, sama Spanyol. Oh, iya. Oke. Iya. Tapi menariknya Sevilla ya, itu dia dapat pemain tambahan Rakitic ya. Iya, Rakitic dari Barcelona. Dari Barcelona ya. Sama Suso juga tuh dia kayak kalau di Milan dulu ya, dia kayak Robben sih lebih tepatnya. Dia jarang banget ngoper, dia lebih suka ngeset langsung. Iya. Bagus sih. Itu sih yang gua lihat dari Sevilla sih, dia buat musim ini dia bagus banget dapat pemain-pemainnya. Iya, dapat Papu Gomez, Rakitic, Suso juga kan dari lalu ya Suso ya. Tapi udah mulai nyetel juga sama Sevilla nih. Iya. Penyerangnya juga bagus sih, Yusuf En-Nesyri ini sama Luuk de Jong ya. Iya. Bagus sih. Bagus. Oke, kira gimana nih prediksi skor nih, Bung Ian nih? Prediksi skor ya apa? Kalau misalnya dilihat dari pengototan gitu, ya, tahun ini masih belum ngunci gelar apapun. Barcelona kan udah menang Copa del Rey gitu ya. Jadi mungkin lebih nggak sengotot Madrid mungkin ya. Kalau misalnya dari gua sih. Jadi Madrid bakalan menang. Nah faktor ini sih Karim Benzema gitu ya. Performanya lagi bagus banget. Jadi mungkin menang 2-0 lah ya. Kira-kira. Dari Bung Ian gimana nih? Bung Iza gimana nih? Ya sama menang Madrid sih. Ya benar kata Bung Ian itu Benzema walaupun misalnya dia nggak ngegolin dia bisa narik lawan si Benzema. Jadi off the ball-nya juga bagus gitu. Terus ya Ramos juga udah masuk lagi. Terus kalau dibilang Bung Ian tadi Sevilla itu banyak main bola atas, makanya gue pilih back-nya dampingin Ramos itu si Militao kalau misalnya main 4-3-3 karena gue lihat terakhir waktu lawan Liverpool apa ya Militao tuh ya itu tadi lumayan bagus bola atasnya gitu. Cuman dia yaitu heading buang kemana pokoknya yang penting buang bola ya dia mah intinya si Militao gitu. Nah paling kalau mau itu si Sevilla harus bisa dapetin second ball-nya sama yang nge-shootnya situ. Jadi menurut gua akan ada perlawanan jadi tetap menang Madrid tapi ya kalau untuk skor 2-1 lah. Karena penyerangnya Sevilla juga. Bakalan Sevilla ya? Hah? Karena kecapean Madrid itu. Kan ada Kang Urut. Iya sih. Tapi ya menurut gue sih itu sih. Tapi benar sih capek itu dalam artian lebih ke capek mental kali ya karena habis tersingkir dari Champions League lawan Chelsea gitu dan kemarin kan juga agak susah payah tuh ngasih perlawanan ke Chelsea walaupun memang kalah gitu ya mungkin itu sih ya balik lagi ujian mental semuanya 3 teratas tuh ujian mental sih ya itulah gimana caranya si Madrid bisa main lepas sih gitu cuman ya tetap Madrid sih kalau gue cuman ya skornya tipis 2-1 gitu. 2-1 semua ya. Top skor di La Liga siapa sih? Messi 28 gol. Messi. Namanya Messi. Asisnya? Ini ada Benzema 21, Moreno dari Villarreal 20, Suarez 19 sama En-Nesyri Sevilla. Enggak, asis mah Aspas. Oh ini gol kalau asis Aspas sama Llorente dari Madrid Atletico. Aspas tuh di mana tuh? Celta Vigo. Oh, justru itu ya. Kalau gol tadi di bawah Messi Benzema. Suarez itu di nomor 4 enggak ke Moreno dari Villarreal, Gerard Moreno. Terus si yang tadi Bung Ian ngomong apa Youssef En-Nesyri itu dia di 5 top skor ke-5.
Joseph En-Nesyri itu ya, pemain Sevilla ya. Ya Sevilla. Wah, kalau di transfer market harganya lagi naik. Iya, lagi Iya. naik. Mantap Itu. itu. Si Konde. Konde juga sama, iya lagi bagus. Ya. Masih muda ya, masih 23 ya ternyata ya. Iya. Jadi kadang-kadang bakalan ke Madrid sih musim depan kalau misalnya Varane atau Ramos jadi pindah ke MU. MU nggak perlu sih sebenarnya. Ya, cuma perlu satu. MU perlu satu aja, kalau nggak Varane ya Ramos. Oke. Terima kasih semuanya. Oke, lagi mau ditambahin dari teman-teman? Ya sih ya, intinya itu sih minggu ini minggu krusial buat 3 tim teratas. Kalau Sevilla harusnya bisa lebih bermain lepas ya, kayak tadi Bung Ian ngomong. Karena nggak terlalu muluk-muluk, peringkat 4 juga udah bagus mereka gitu. Tapi kalau misalnya bisa lihat peluang ya oke lah gitu. Iya. Cuman mungkin ke pemainnya aja sih, lebih ke pembuktian diri pemainnya. Karena ya tadi yang Bung Ian ngomong kan, kayak Julius Konde mau dibeli sama Madrid gitu. Terus ya mungkin sekalian dia menunjukkan gitu kalau dia pantas dibeli sama Madrid gitu. Iya. Kalau dari gua sih Madrid terus ngotot gitu ya lawan Sevilla ini, soalnya masih ada sisa pertandingan yang berat gitu, lawan Villarreal yang pertama, terus yang kedua lawan ini sih Athletic Bilbao. Jadi kemarin menang lawan Barcelona, bisa menang juga lawan Atletico. Jadi Madrid lebih berat sih, jadi sisa pertandingannya dibandingkan Atletico sama Barcelona. Jadi sebisa mungkin di pertandingan ini ya harus menang gitu. Iya. Mana ya sama aja sih, Sevilla juga untuk pertama kalinya dia harus ngotot karena juara liga depan matanya Persis kan. Dengan sisi gol yang tidak terpaut jauh, ini bisa jadi pemecah rekor juga buat tim belakang untuk pelatih saat ini mungkin ya. Iya. Yang biasanya juara Liga Eropa sekarang nggak dapet ya, harapannya dapat juara Liga La Liga ini. Sih ya. Oke, sekian dari kami dari R Sepak Bola untuk membahas dari La Liga. Jangan lupa klik subscribe di channel kami dan like and comment kalau misalnya ada yang nggak setuju atau ada yang nggak seru atau ada haters dari Madrid atau Barca, silakan di komen aja buat ngeramein. Sekian, salam. Sepak bola.